حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa pecinta dakwah media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di alam dunia ini adalah bersifat sementara. Dan kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Inilah yang harus kita persiapkan ketika kita hidup, mempersiapkan untuk hidup ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Sebelum kita sampai ke alam akhirat, sebelum kita sampai ke alam-alam yang Allah ciptakan, yang akan nanti kita telusuri terlebih dahulu. Yang pertama yang akan kita telusuri, yang kita akan alami adalah alam barzah. Meninggal kita, mati kita, datang malaikat pencabut nyawa, malaikatul maut atau malaikat Israel yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah waktunya untuk pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita memang sudah akan dijemput oleh Allah, kematian telah tiba untuk kita, maka tidak akan ada yang mampu memajukannya atau memundurkannya walau barang sesaat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yaqdimun. Apabila ajal mencabut nyawa, apabila ajal sudah ada pada waktunya untuk diri kita, maka tidak akan bisa dipajukan atau dipundurkan walau hanya sedetik. Inilah para pecinta dakwah media yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah. Kita akan diantarkan oleh keluarga kita. Kita akan diantarkan oleh harta benda kita. Entah itu kendaraan atau apapun itu. Tetapi semua itu tidak akan bisa mengantarkan kita ke alam kubur. Mereka hanya mengantarkan kita di atas tanah yang sudah diukur sekian meter untuk tempat tinggal kita di kemudian hari nanti. Yang ikut dengan kita bukan harta, bukan istri, bukan anak, pun bukan saudara. Yang ikut kepada kita, bersama kita menghadap Allah ke alam barzah adalah amal kebaikan kita semasa kita hidup di alam ini. Kita punya ilmu, lalu ilmu itu kita amalkan untuk menghadap Allah sebagai bekal kita nanti yaumil akhir. Sebagai bekal nanti yaumil barzah, di hari di mana kita bakal ditanya oleh malaikat dan amalah yang akan membantu kita untuk menjawab kedua malaikat itu. Ketika malaikat datang menghampiri kita, lalu malaikat bertanya, "Man rabbuka wa man nabiyyuka?" Maka yang menjawab itu adalah semuanya amal-amal kebaikan. Sebagai bukti bahwa kita di alam dunianya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan berbagai kebaikan-kebaikan di alam dunia. Itulah yang akan menjadi teman kita nanti yaumil barzah. Gelapkah tempat tinggal kita di yaumil barzah, di alam barzah? Terangkah tempat kita di alam barzah? Itu tergantung amal kita waktu di alam dunia. Kebaikan, ibadah, sholat, mengaji, baca Al-Quran, bersolawat, merekalah yang akan ikut ke alam barzah. Dan oleh sebab merekalah alam kubur yang akan kita tinggali nanti menjadi terang menderang walau tanpa lampu. Yang kita khawatirkan ketika kita pulang menghadap Allah, amal buruk yang kita lakukan di alam dunia, ketika kita berada di alam barzah, dikhawatirkan alam itu menjadi sempit,
Alam itu menjadi gelap gulita, bahkan kita sengsara di dalamnya dengan penuh siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, umma nauzubillah. Para pecinta media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melangkahkan kaki kita, kita ayunkan tangan kita gunakan akal pikiran kita bahwa hidup di alam dunia ini bersifat sementara. Bagaimanapun kita sibuk bekerja, kita sibuk mencari dunia, kita sibuk dengan berbagai macam persoalan di alam dunia, semua itu akan kita tinggalkan dan semuanya akan sia-sia kalau semuanya tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikaruniakan ilmu, dia taat kepada Allah dengan mengamalkan ilmunya. Seseorang dikaruniakan harta, lalu dia menggunakan harta itu di jalan Allah, bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, maka itulah yang akan menemani kita di alam barzakh nanti. Sungguh ironi dan menyedihkan kalau seseorang hidup di alam dunianya jarang mengingat mati, bahkan sama sekali tidak mengingat mati, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya dan tidak mengalami kematian. Sehingga apa yang dilakukannya itu selalu menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari syariat Islam, menyimpang dari ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada kesadaran bahwa kita hidup di alam dunia hanya bersifat sementara. Sejauh mana kita hidup di alam dunia? Berapa umur kita yang Allah berikan di alam dunia? Yang Allah lihat adalah kebaikan, yang Allah lihat adalah ibadah, yang Allah lihat adalah perintahnya dilaksanakan dan dijauhkan larangannya oleh kita. Inilah tujuan hidup kita. Tujuan hidup di alam dunia untuk tujuan hidup di kemudian hari, yaitu alam akhirat yang akan kita awali dengan alam barzakh, yang dimana alam barzakh itu sudah banyak keterangan yang mengatakan bahwa di alam barzakh itu amal-amal yang kita perbuat di alam dunia, kebaikan akan datang kepada kita. Amal sholat misalnya, dia akan menghampiri kita, dia akan menemani kita dengan penuh sopan dan santun. Amal sedekah misalnya, dia akan datang menghadap kita, dia akan menemani kita. Amal ilmu yang diamalkan, maka ilmu itu akan datang menghadap kita dan menemani kita di alam barzakh. Begitupun amal keburukan, dia akan datang menuntut kita, dia akan datang menghadap kita dengan dalam keadaan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pecinta dakwah media, yuk kita sadari sesadar-sadarnya bahwa hidup di alam dunia ini tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bismillah, semangat kita beribadah kepada Allah selama kita diberikan umur di alam dunia ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.